Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam dan salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Selamat pagi. alhamdulillah. Wassalamualaikum Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan acara sosialisasi akademik dan non-akademik mahasiswa FEB Universitas Lancang Kuning. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Selamat pagi Bapak. pagi, Bu Sherly. Ya, Ya, yang kami hormati Bapak WD1. Selamat pagi Bapak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Saya sapa Bapak WD2. Selamat pagi, Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi juga kepada Bapak WD3. Apakah hadir pada pagi hari ini? Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bapak Ibu Ketua Program Studi yang kami hormati, Bapak Aznur Yandi. Oke, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dengan Ibu Neneng Salmia, Ibu Dokter. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah kabar baik Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan dan semua mahasiswa. Alhamdulillah. Selamat pagi Ibu. Baik. Dan kepada para sekretaris, yaitu Bapak Idel dan saya sendiri. Bapak Idel, apakah hadir? Bapak Idel. Bapak Idel hadir? Ya, mungkin masih belum join. Dan saya hormati juga kepada Bapak Ibu dosen yang hadir saat ini dan kepada seluruh panitia pelaksana pada hari ini. Dan begitu juga para mahasiswa FEB Unila. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul pada pagi hari ini pada kegiatan sosialisasi akademik dan non-akademik mahasiswa FEB Unila. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat beri salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa, kita biasanya di Riau itu berpantun dulu. Burung merpati terbang ke taman. Hingga sebentar di pohon mangga. Selamat datang kami ucapkan. Semoga kegiatan ini membawa makna. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan acara pada pagi hari ini, dapatkan ridho Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa. Mohon maaf, Bapak Idel, apakah sudah hadir? Bapak, Pak Aznur bisa konfirmasi, Pak. Recording in progress. Baik, untuk pembacaan doa.
Satu ini Bapak Ida Wardani. Mana Kak Ida? Ya, kayaknya sepertinya nggak masuk ya Pak. Itu mungkin Udah masuk? kita alihkan. Oh, Nggak ada. belum masuk kayaknya. Iya. Baik, sebentar ya Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Baik, untuk acara doa kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan masing-masing dan kita lanjutkan acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Operator persilakan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Dekan FEB Unilad yaitu Asosiasi Profesor Prof. Dr. Dini Onassis, SE, SH, MM, MH, ATA, CA, SCA. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Pak Zarman SE MSI AKCA, yang kami hormati Pak Dr. Al-Jupri SE MAK AKCA selaku Wakil Dekan 2, dan juga yang kami hormati Pak Dr. Asnuryandi SEMM selaku Kaprodi Manajemen, dan juga Bu Dr. Neneng Salmiah SE MAK AKCA selaku Kaprodi Akuntansi, dan Bu Serly Novianti SE MM MAK ya Bu ya, selaku Ya. Sekretaris Prodi dan hari ini menjadi MC. Dan juga pegawai FEB ini juga baru masuk nih, Pak Dr. Fatur Rahman SE MSI MM selaku Wakil Dekan 3. Dan yang kami cintai, mahasiswa kami yang hadir bersama-sama di acara sosialisasi yang akan kami berikan kepada kita semua agar kita tidak gagal paham mengenai proses segala sesuatunya yang dianggap perlu dan penting disampaikan kepada mahasiswa. Jadi ini memang sengaja dilaksanakan sosialisasi agar mahasiswanya nanti tidak bertanya-tanya lagi, dan apa yang menjadi pertanyaan bagi mahasiswa dalam proses di Fakultas Ekonomi, baik itu proses pengajaran maupun proses administrasi, bisa ditanyakan nanti di ruang sosialisasi kita ini. Jangan malu-malu bertanya, jangan sungkan-sungkan bertanya, silakan bertanya. Mudah-mudahan apabila ranahnya masih bisa kami jawab, ranah Fakultas Ekonomi akan kami jawab. Ini sudah hadir 347, ya. Di antaranya ada beberapa pimpinan, berarti ada 330-an mahasiswa kita. Alhamdulillah. Walaupun mahasiswa kita sebenarnya ada 1000-an lebih, tapi alhamdulillah sudah hadir ya 300-an. Ya. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa kita, sebelum saya buka acara ini, saya sebenarnya akan menyampaikan beberapa hal mengenai persyaratan skripsi. Ya. Tapi lebih baik acara ini saya buka dulu, nanti izin Bu Serly saya sampaikan sebentar saja mengenai persyaratan skripsi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan ini, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Fakultas Ekonomi resmi kita buka. Saya lanjut saja ya Bu Serly, izin. Ya, silakan Bapak. Ya, saya berbagi layar. Nah, ini kelihatan ya? Belum Bapak, Belum? belum. Berlayar. Justru hilang ya, sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan WA-nya Bapak. Kelihatan, Oh ya, Pak. Kelihatan, Pak. sebentar dulu. Saya ambil dulu SK-nya.
Nah, ini kelihatan ya? Sudah Bapak. Kelihatan ya, Bu? Sudah Bapak. Sudah Ya, kelihatan. baik. Baik, teman-teman Sudah, Pak. sekalian, ya, mahasiswa kita membuat SK bahwa ada perlengkapan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi. Ya, jadi di sini kelengkapan ini, persyaratan ini melengkapi, ya, ini melengkapi persyaratan yang sudah ada. Jadi ini tidak mengenyampingkan persyaratan yang sudah ada, tetapi melengkapi, menambah. Ya. Salah satunya adalah pada saat kita mau ujian skripsi, kita harus memiliki, ya, sertifikat kegiatan internasional, Bapak Ibu. Ya, teman-teman sekalian, kita memiliki minimal sertifikat kegiatan internasional. Ya, apa saja kegiatan internasional itu? Bisa saja kita mengikuti seminar atau conference internasional. Yang pertama. Atau boleh juga kita mengikuti program magang internasional, internship, magang internasional. Atau boleh juga sertifikat tersebut kita ikut program pertukaran mahasiswa. Jadi apabila FPB pada saat itu ada program pertukaran mahasiswa, silakan ikut. Magang juga silakan ikut. Kami sudah menawarkan magang internasional ke Malaysia kerjasama dengan UITM, University Teknologi Mara. Tapi sejauh ini mahasiswa kita belum ada yang berminat untuk ikut program magang internasional. Padahal ini mereka digaji, ya. Satu bulannya 500 ringgit. 500 ringgit itu saya tidak tahu berapa itu ya. Satu bulannya. Jadi kita harus, pada saat mendaftar, kita harus punya sertifikat internasional. Sertifikatnya itu beragam-ragam, tidak hanya satu kegiatan. Boleh pilihan, termasuk juga International Community Service. Nah, ini nih pengabdian internasional. Atau kita ikut program International Study Visit. Ya, kunjungan internasional. Jadi kunjungan industri ke internasional. Ini kemarin sudah kami laksanakan di semester genap ini. Jadi mahasiswa ikut kegiatan internasional mendapatkan ya student exchange, dapat sertifikatnya, community service, pengabdian, international study visit dapat juga. Jadi ada 6 atau 7 sertifikat tuh mahasiswa dapat kegiatan internasionalnya. Dan juga apabila 5 di atas tidak punya, boleh juga kita memiliki sertifikat, ya, lomba kompetensi tingkat kejuaraan internasional. Ya. Nah, kita termasuk mahasiswa kita kemarin semester genap ya, semester ganjil ya. Semester ganjil ya Pak Asnur. Kita mengikut kompetisi internasional yang dilaksanakan di Malaysia dan kita dapat juara Pak Asnur. Nah, itu ya Bapak Ibu. Saya lupa ya. Kemudian kita boleh juga mengikuti kegiatan internasional yang kita ikuti sendiri tetapi bisa diakui oleh fakultas atau kegiatan akademik berskala internasional tapi diakui oleh fakultas. Ya, jadi kegiatan akademik yang gini
berskala internasional lainnya, tapi diakui oleh fakultas. Ini persyaratan ini efektifnya untuk semester, ya, ini efektifnya pada saat mahasiswa kita mendaftar untuk ujian skripsi atau kompre pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Jadi kalau kita mendaftar ikut ujian skripsi atau ujian kompre di semester sekarang belum berlaku, tetapi pada saat masuk bulan September 2026 itu sudah masuk semester ganjil 2026-2027, sudah berlaku. Jadi kita perlu menyiapkan sertifikat internasional kalau kita mau memenuhi syarat untuk ujian skripsi dan ujian komprehensif. Tapi apabila kita mendaftar di semester genap 2026, semester genap 2026 itu berawal dari bulan Februari, itu sudah masuk semester genap 2026. Pada saat kita mendaftar di bulan Februari, pertengahan Februari, biasanya pertengahan Februari, maka kegiatan internasionalnya wajib kita miliki 2. Jadi kegiatan internasional itu wajib kita miliki 2 sertifikatnya. Tetapi saat ini masih tahun ajaran 2025-2026 sampai Agustus, syarat ini belum berlaku. Masuk bulan September, persyaratan ini mulai berlaku. Penuhilah persyaratan ini dan mahasiswa tak usah khawatir, ya. Kami membuat aturan dan ketentuan, tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudahan dan kenyamanan mahasiswa kita. Ya, karena untuk kegiatan internasional ini, untuk mengikutinya atau ikut kegiatan internasional ini, tentulah kita harus mendapatkan informasi. Yang kedua, belum tentu semudah yang kita kira. Artinya, kami, Fakultas Ekonomi, sudah mempersiapkan kegiatan internasional. Dengan cara apa? Kita setiap semester selalu melaksanakan. Ingat ya, mahasiswa kita selalu melaksanakan kegiatan internasional di dalam setiap semester. Oleh sebab itu, ya, kita bisa dapat akreditasi unggul karena kegiatan kita 60%-nya dapat kegiatan internasional. Seminar internasional selalu kita lakukan. Student exchange selalu setiap semester kita tawarkan. Community service kemarin sudah kita tawarkan, banyak mahasiswa yang ikut ke Malaysia dan dapat ada kira-kira 6, 7, atau 5 sertifikatnya. Dan juga kompetisi-kompetisi internasional selalu kita dorong mahasiswa itu ikut. Ya. Malah pendaftarannya kita bantu dari fakultas. Dan alhamdulillah kemarin dapat juara harapan atau gimana nanti mungkin Pak Asnur juara apa kita kemarin ya. Jadi teman-teman, Pak. ya Bu, juara 3 Format internasional Pak. Juara 3 ya. Iya. Oh, juara 3 internasional ya, mahasiswa kita. Cukup bangga kita ya, di tingkat internasional kita bisa juara 3. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, setiap aturan dan ketentuan yang kita keluarkan ini dampaknya pasti ada. Salah satunya adalah dampaknya kepada
akreditasi kita. Kita kuatkan di internasional. Ya, kita kuatkan wawasan mahasiswa kita itu dengan globalisasi. Karena apapun ceritanya sekarang, ya, dunia kita sudah globalisasi. Oleh sebab itu kami Fakultas Ekonomi ya berupaya mendekatkan mahasiswa kita dengan kegiatan-kegiatan internasional. Ya. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ya. Ini sudah dilakukan, termasuk juga kita melakukan. Oleh sebab itu, prodi kita juga dapat unggul, karena kalau unggul itu harus berkegiatan 60%-nya internasional. Jadi apabila teman-teman ya, dapat kelasnya nanti ada pertukaran exchange, student exchange, nah itu berkah itu ya, karena kami ada pertukaran dosen. Jadi dosen kita mengajar ke Malaysia, dosen Malaysia mengajar ke kita. Pada saat itu mahasiswa kita yang diajar oleh dosen Malaysia itu akan diberikan sertifikat student exchange. Tetapi ini kan secara online dan ini diakui ya, kita mengakuinya sebagai student exchange. Atau kalau mau boleh kita secara offline student exchange ke Malaysia seperti kemarin kami mengadakan kegiatan ya, ada diikuti 26 mahasiswa. Mahasiswa kita kuliah diajar di UITM, University Teknologi Muara. Ya. Bagi teman-teman mungkin waktunya terbatas, kami sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatu kemudahan, kenyamanan bagi kita untuk mendapatkan sertifikat internasional. Di samping kita juga punya kegiatan internasional langsung offline-nya. Ya, kalau langsung offline ini banyak kita dapat nanti sertifikatnya. Dua-duanya bisa kita ikuti. Ya, tapi kami berharap mahasiswa kita ikutlah program yang memang kita ke luar negeri. Ya, di sana nanti kita banyak pengalaman, kita dapat wawasan. Oh, kampus orang itu seperti ini. Oh, metode pelajarannya seperti ini. Oh, bisnisnya seperti ini. Oh, industrinya seperti ini. Dan juga pengabdiannya seperti ini. Jadi, banyak hal sebenarnya yang kita dapat. Mulai dari awal ini kami memperkenalkan globalisasi. Dan ini sebenarnya salah satu amanat dari negara ya agar kita mempersiapkan mahasiswa kita itu ya sudah mengenal globalisasi ya. Alhamdulillah kita juga punya kelas internasional ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan syarat yang kedua untuk kita ujian dapat mengikuti ujian skripsi adalah minimal kita memiliki kegiatan tingkat nasional ya. Ada dua kegiatannya, sertifikatnya ada dua. Apa itu? Boleh ikut seminar atau conference atau national internship program. Jadi syaratnya sama aja dengan yang di atas. Ada seminar internasional, ada magang, ada seminar nasional, magang nasional, pertukaran pelajar, pengabdian nasional, ya, kunjungan industri, ikut lomba. Ini yang ikut lomba ini baik internasional maupun nasional biasanya dari himpunan mahasiswa. Ya, itu melalui prodi. Ya, kita memang menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi yang tinggi di bidang akademik. Kita dorong untuk ikut berkompetisi baik nasional maupun internasional atau kegiatan lain yang dapat kami akui ya. Dan syarat ini
berlakunya sesuai yang saya jelaskan tadi, berlakunya semester tahun ajaran baru, berlakunya mulai dari bulan September tahun ajaran baru 2026-2027. Dan teman-teman kita mahasiswa tak perlu khawatir juga, ya. Kami senantiasa melaksanakan seminar nasional. Ikutlah seminar nasional kita. Ya, seminar nasional ini eh, kami lakukan. Terkadang ya ormawa kita yang melaksanakan seminar nasional. Boleh kita ikut. Ya. Nah, bulan Agustus ini ya kita akan ada seminar internasional. Seminar internasional kita sama dengan tahun semester yang lalu. Ada 4 negara. Kalau semester yang lalu dari Brunei, pematerinya ya. Brunei 1 orang, Malaysia 1 orang, Thailand 1 orang, Indonesia 1 orang. Nah, yang bulan Agustus ini dari Brunei 1, dari Malaysia 1, dari Thailand 1, dari Vietnam 1. Kemarin Thailand sudah ya. Dari Vietnam 1, Indonesia 1, jadi 4. 4 negara. Nah, ikut, berbondong-bondong lah ikut. Kenapa? Kalau internasional, ya, biar tahu kita wawasan mereka itu bagaimana, ya. Ini kita menambah wawasan. Minimal kita mengenal bahasa yang berbeda. Ya. Kalau biasanya kita bahasa Indonesia, bahasa daerah, kita mungkin mendengar bahasa Inggris yang mereka sampaikan. Pusing-pusing sedikit, tak apa-apalah. Ya. Yang penting bertanya. Ya. Walaupun nanti pertanyaannya mungkin agak sulit kita menyampaikannya. Yang penting kami berharap mahasiswa kita aktif ya. Jadi teman-teman sekalian, semester ini sudah ada nanti di bulan Agustus seminar internasional. Jadi kalau teman-teman mau ikut ujian di bulan September nanti, ambil sertifikat di seminar internasional di bulan Agustus untuk syarat ikut ujian skripsi. Jadi aturan yang kami buat ya memang kita rancang tidak memberatkan mahasiswa, tetapi kita mendorong mahasiswa kita berwawasan internasional, berwawasan global internasional. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mau bertanya, silakan. Apakah Pak, izin bertanya boleh Pak? Bu, ya sebentar, izin sebentar ya, Bu Serli. Ini kan Izin, jadwalnya untuk WD-WD. Apa boleh ya. bertanya jawab dulu? Pak Sarman, boleh Pak Sarman? Nanti Pak ada sesi tanya jawabnya setelah pemaparan semua WD-WD gitu Pak. Oke, oke. Kita nanti sesi tanya jawabnya setelah semua pemaparan ya. Oke, Iya Pak. Pak. Mahasiswa. Baik, terima kasih Bu Sally atas waktu yang dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan atas kata sambutan dan arahannya. Ya, selanjutnya ada konsultasi dari bidang akademik. Baik, kepada Bapak WD1, Bapak Zaharman, SEMAK AKSIE, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Sherly. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Mohon maaf, Bapak, suaranya kurang terdengar dengan jelas, Pak. Saya dengar. Saya dengar.
Apakah Udah Pak, udah dengar. baik, baik. Sudah Pak. Terdengar, enggak? Sudah Pak. Udah agak kecil. Maklum, berarti ini enggak ada apanya. Saya kan ngomong paling besar. Tapi kalau ternyata kecil berarti bermasalah di apanya? Di laptopnya mungkin atau di mana. Baik Bapak. Zoom saya tadi keluar kok tadi. Sudah Pak, sudah jelas, sudah makin jelas. Keluar. Zoom. Zoom saya tadi mana? Mana. Oke. Belum betul. Sip. Oke, saya terdengar apa tidak nih? Tak terdengar, capek juga saya ngomongnya ya. Sudah Dengar. Bapak. Sudah, Pak, sudah. Nah, Itu udah keras tuh suaranya. oke, saya ulang lagi ya, karena anunya dari tak terdengar. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Waalaikumsalam selamat kita ketemu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia juga hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir walaupun tidak secara langsung hanya lewat Zoom. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, tidak ada halang apapun. Salawat dan salam mereka curahkan ke dunia alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Kaprodi, Sekretaris Prodi, kemudian para karyawan dan semua aktivitas akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk juga semua mahasiswa yang hadir pada hari ini ya. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa kegiatan ini adalah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mempunyai NIM atau yang terdaftar di FEB. Karena ini salah satu nanti, karena kegiatan akademik ini sangat penting untuk mahasiswa supaya tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi, informasi tidak sampai, salah informasi itu yang sering terjadi. Padahal kita sudah menyampaikan, namun banyak ya saya temui selama ini mahasiswa tidak paham apa itu yang terkait dengan peraturan akademik dan non akademik yang terkait dengan perkuliahan yang berlaku di FEB Unila. Berdasarkan evaluasi kami selama ini ya, jadi acara yang pada hari ini, coba dihubungi teman-temannya selagi ini tadi ini kedua kan sudah diinfokan wajib. Ini salah satu syarat nanti kita masuk salah satu syarat untuk seminar proposal. Kalau mau ikut seminar proposal punya sertifikat telah mengikuti kegiatan akademik dan non akademik. Nanti bulan September berlakunya sama dengan tadi. Nanti dibuat ada anunya, tidak akan kita berlakukan. Karena kita tidak mau mahasiswa nanti tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana sistem perkuliahan mulai dari mereka masuk sampai selesai di FEB ini. Karena mahasiswa kita tuh macam-macam tipenya. Ada mahasiswa yang masuknya adalah mahasiswa yang tidak bekerja, atau reguler A, ada reguler B, ada RPL, dan lain sebagainya. Jadi ini penting peraturan atau ketentuan atau pengetahuan tentang akademik dan non akademik ini diketahui oleh mahasiswa FEB khususnya ya. Baik Bapak Ibu terkhusus seluruh mahasiswa peserta pada hari ini saya lihat pesertanya sekitar 400-an. Padahal mahasiswa kita seluruhnya
lebih kurang itu mungkin ada 1.000 manajemen akuntansi, mungkin ada 1.500-an gitu. Nah, jadi yang sisanya kemana ini tak tahu nih. Padahal kegiatan ini terlaksanakan dalam hari yang dianggap, apalagi mahasiswa reguler A ya itu kan tidak bekerja, kalau reguler B oke, mungkin ada yang bekerja dan sebagainya, tidak HP-nya disita oleh pimpinan, oleh tempat bekerja, dia tidak bisa mengikutinya. Tapi yang bisa ini kan online, jadi silakan mengikutinya supaya nanti tidak gagal paham ya. Ada bahasa-bahasa anak kalau sekarang gagal paham. Oke, jadi beberapa hal tadi seperti kenapa hal ini kita buat tadi ada aturan tambahan ya, tambahan aturan untuk mengikuti kompre tadi. Karena kita tahu visi misi daripada Fakultas Ekonomi, baik prodi akuntansi, prodi manajemen adalah unggul nasional dan berdaya saing internasional. Jadi kita tuh dua-duanya unggul nasional dan berdaya saing internasional. Jadi arti lulus kita ini harapan kita tidak hanya bisa berkompetensi di tingkat nasional, juga di tingkat internasional. Karena visi misi kita seperti itu, maka kegiatan Tridharma mau tidak mau wajib kita lakukan seperti itu. Jadi prodi akuntansi kemarin kenapa dia bisa unggul? Karena kegiatannya memang sudah kami laksanakan kegiatan yang berskala internasional. Jadi bukan unggul itu dicapai bukan hanya apa namanya dikeluarkan selembar kertas, tapi ini sudah melalui proses. Karena juga nanti kondisi akreditasi unggul ini juga nanti juga akan mempengaruhi daripada status kelulusan daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu lebih bangga lulusan dari FEB Unila, aku misalnya prodi manajemen kuliah kasihnya unggul, itu kan istilah statusnya itu kalau dengan dua akreditasinya apa unggul. Paling tidak itu kan menambah suatu kebanggaan daripada alumni. Jadi itu kenapa kita mau tidak mau harus berkegiatan berskala internasional dan nasional. Saya rasa saya ingin menyampaikan sedikit, mengulas sedikit yang apa disampaikan oleh Pak Dekan tadi untuk syarat itu kan hanya dari beberapa poin internasional, hanya salah satu, bukan semuanya. Salah satu sertifikat yang kegiatannya terkait internasional dan 2 sertifikat nasional. Jadi ini 1 internasional, salah satu sertifikatnya atau kegiatannya, dan 2 nasional. Bukan seluruh poin-poin tadi harus dilengkapi. Saya menanyakan kembali ya. Itu. Jadi tidak terlalu berat. Kita juga setiap bulan, setiap semester, kita selalu melaksanakan kegiatan seminar nasional dan internasional. Jadi tidak ada kendala saya rasa untuk ini. Karena selama ini kita melakukan kegiatan, mahasiswa tidak peduli, ini tidak penting, ini tidak perlu. Nah, jadi itu yang jadi sebenarnya kegiatan kita pun online juga, jarang juga offline. Kalau dulu offline, sekarang boleh yang online. Nah, jadi pengakuan sertifikat yang internasional, nasional kapan aman yang bisa diakui itu adalah semenjak Bapak Ibu mulai masuk kuliah, saudara masuk kuliah. Jangan tidak terhitung yang lewat ya. Kalau sudah sebelum menjadi mahasiswa itu kan bukan berada dalam kegiatan kita gitu loh. Jadi yang dinilai nanti kan kegiatan mahasiswa itu yang nanti dinilai dalam akreditasi adalah kegiatan sewaktu mereka menjadi mahasiswa. Itu catatannya yang perlu disampaikan. Kemudian karena saya ini kan di bagian bidang akademik, mungkin nanti juga dilengkapi juga oleh teman-teman nanti kemana tuh ada kekurangan nanti prodi bisa menyampaikan, nanti di bagian tata usaha TU juga karena nanti bisa menyampaikan hal-hal yang nanti belum tersampaikan atau yang belum bisa dipahami nanti ya. Jadi sekarang ini kita kan sudah selesai ya, sudah selesai semester genap. Oke, semester genap kan selesai nih. Ujian sudah selesai. Nah, terus apa tahap sekarang ini? Sekarang kan sedang libur nih. Libur. Nah, dalam kondisi libur sekarang ini kan menjelang September tuh kita tuh ada namanya sekarang adalah semester pendek. Nah, ini ya kadang-kadang belum tahu juga nih mahasiswa nih semester pendek. Padahal kita punya apa namanya kalender akademik ada semester pendek. Semester pendek itu dilaksanakan terhitung libur yang 2 bulan itu bulan Juli sampai dengan Agustus.
Nah, semester pendek ini tujuan apa? Mempercepat kelulusan mahasiswa. Karena dalam semester pendek ini ada mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa itu adalah 9 SKS. Nah, kan lebih lebih mempercepat. Seharusnya 9 SKS harus dikerjakan sekarang semester normal, ganjil genap. Ini ada semester pendek, jadi semester pendek ini membantu mempercepat daripada kelulusan mahasiswa. Nah, kami sudah umumkan itu pendaftaran semester pendek, tapi saat ini mungkin tidak ada yang berminat atau banyak yang bekerja atau 5 sebagian belum belum banyak yang mendaftar, tapi ini tidak dipaksakan. Ini yang kita membantu supaya proses kelulusan Bapak Ibu saudara-saudara lebih cepat. Oke, itu yang terkait dengan adanya semester pendek ya. Kemudian kita ada juga namanya ke depannya, Anda sepengetahuan juga mahasiswa. Sebenarnya ini sudah dirancang beberapa setahun atau 2 tahun yang lalu. Kita nanti ada program fast track. Nah, ini salah satu program fast track ini adalah program mahasiswa untuk mencapai pendidikan S2 dan S1, S2 sekaligus itu memakan waktu lebih kurang tuh 5 tahun, bisa dicapai 5 tahun S1, S2-nya. Nah, bagaimana caranya nanti yang fast track? Nah, tapi cuma karena ini mahasiswa kita beragam nih, ada misalnya Rek A, Rek B, ada yang RPL, tapi RPL sebenarnya Rek B, sebenarnya Rek A, Rek B saja. Nah, jadi yang bisa mengikuti fast track kalau ada yang rek A nih yang bisa mengikuti hanya rek A, kalau rek B atau RPL tidak bisa mengikuti fast track. Jadi fast track itu maksudnya mahasiswa kita yang reguler ya, reguler A ya, reguler B dan lain tak bisa ngikutinnya. Ini khusus diberitahu kepada mahasiswa yang rek A. Nah, tapi ini insya Allah nanti semester yang akan datang ya, kemungkinan itu 2006-2007 mungkin akan coba dilaksanakan. Nanti mungkin secara umum saya bicarakan dulu ya. Bagaimana cara sistemnya? Dari mahasiswa yang sudah habis teori di semester 6 atau semester 7 udah habis teori, dia bisa mendaftar masuk ke jenjang S2 mendaftar. Jadi kalau dia semester 7 di S1, dia mendaftar berarti semester 1 di pasca, di S2. Jadi sambil jalan. Jadi sambil mahasiswa menyelesaikan skripsi, sambil dia kuliah di pasca. Waktu kalau dia semester 7 di S1, semester 1 di pasca. Kalau nanti semester 2, ini terkait akademik ya, kalau dia semester 2, semester 8 nanti di S1, di pascanya udah semester 2. Nah, begitu. Jadi kan dia selesai S1 4 tahun di 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 pasca sudah jalan setahun. Artinya dia tinggal menambah setahun lagi sudah 5 tahun. Nah, cuma syaratnya kalau ngambil fast track 2 kegiatan ini, kalau dia S1-nya tidak selesai 4 tahun, maka yang diambil di paskanya itu yang sudah dijalankan itu batal. Nah, jadi wajib dia harus tamat 8 semester di S1. Nanti yang dia sudah kuliah 1 tahun bersama dengan S1 di pasca, itu dia sudah berjalan setahun. Tapi wajib yang S1-nya lulusnya 4 tahun. Bagaimana kalau lewat? Misalnya 4 tahun setengah lewat, maka dibatalkanlah S2-nya, S1 ini dilanjutkan. Nah, itu gambaran singkatnya. Untuk lebih jelasnya nanti setelah khusus, nanti kalau ada mahasiswa yang pengen fast track itu nanti kita silakan nanti langsung ke fakultas untuk menanya atau ke prodi. Itu terkait fast track. Oke, kemudian berikutnya yang selama ini dari lagi yang terjadi kendala, sering kendala juga di apa namanya di mahasiswa, itu banyak mahasiswa kita ini kan banyak yang telat perkuliahannya selesai. Kan standar kita selesai itu kalau yang bukan RPL ya, yang bukan RPL itu kan standarnya itu kan wajib apa istilahnya itu ya. Standar 4 tahun atau 8 semester. Apabila lewat dari itu kan sudah di luar standar normalnya. Nah, malah banyak mahasiswa kita itu yang selesainya 6 tahun, 7 tahun. Ada yang DO yang tak selesai. Ini kenapa terjadi? Karena mahasiswa tidak merencanakan perkuliahannya dengan baik.
Kenapa tidak dengan baik? Ya, alasannya macam-macam, ketidakmengertian, ketidaktahuan. Padahal kita 24 artinya tuh kita apa namanya? Kita setiap mahasiswa tuh punya namanya penasihat akademik, PA. Penasihat akademik itu fungsinya membantu. Nah, jadi mahasiswa yang punya PA bertanyalah kepada PA-nya, dosen PA-nya, apa kendala apa yang harus saya lakukan. Jadi makanya kenapa saya katakan, sekarang ini kan banyak juga mahasiswa nih, dah mau kompre, dah mau seminar, baru mendatangkan KHS. Artinya apa? Selama ini mereka tidak pernah atau jarang berkonsultasi dengan penasihat akademisnya. Padahal berkonsultasi dengan penasihat akademis adalah wajib. Nah, kapan kita berkonsultasi? Setelah perkuliahan apa namanya masalah ujian semester, setelah nilai keluar semua, di print KHS-nya. Kartu hasil studi di print, ditandatangani oleh prodi dan ditandatangani oleh wakil dekan 1. Kemudian baru KHS ini dibawa ke penasihat akademisnya PA-nya untuk berkonsultasi pengisian KRS. Jadi KHS itu ditandatangani setiap semester. Jangan ditumpuk-tumpuk. Artinya kalau tumpuk-tumpuk berarti sedangkan syarat untuk menandatangani KRS itu harus ada KHS. KHS-nya dulu ditandatangani oleh prodi dan oleh wakil dekan 1, dibawalah ke PA-nya, ke penasihat akademis, dosen penasihat akademis untuk berkonsultasi mengisi apa perkuliahan mata kuliah apa yang akan kita ambil untuk yang akan datang ini. Itu yang perlu dilakukan setiap semester supaya nanti tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Nah, karena kenyataannya mahasiswa yang sekarang ini yang mau ujian kompre, ada mata kuliah yang tertinggal, yang tidak lulus. Nah, kadang-kadang yang ngambil dah lewat dah, ada 160 Pak. Iya ada 160, tapi yang wajib ada yang ditinggalkan. Nah, karena syarat untuk kelulusan untuk ujian kompre, semua nilai 145 SKS sudah lulus minimal nilai C. Nah, itu syaratnya. Bebas teori salah satu syaratnya. Bebas teori itu artinya tidak ada lagi mata kuliah yang tidak lulus. Baik yang wajib maupun yang pilihan. Totalnya berapa? 145 SKS. Minimal nilai berapa? C. Kalau DE bagaimana yang ulang? Tidak bisa dia ikut ujian kompre. Nah, yang terjadi banyak beberapa mahasiswa itu kan yang terjadi. Sudah itu ada asumsi lagi mahasiswa. Kenapa lambat? Pak katanya lulus dulu seluruh mata kuliah baru bisa ngambil proposal. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalian saudara-saudara, Bapak Ibu tidak pernah memaparkan VA-nya atau tidak pernah berkonsultasi dengan prodi. Konsultasi ini dengan siapa? Dengan kawan, kata teman Pak, kata sahabat saya. Nah, kata orang lain, padahal yang kompeten, yang bisa tahu tentang hal ini adalah pertanyaannya pada orang tepat, ke dosen, ke kaprodi, atau ke dosen yang kita beri tadi, penasihat akademiknya. Karena PA-nya tuh, setiap mahasiswa pasti punya PA, penasihat akademiknya, tetapi tidak berfungsi, mahasiswa ini tidak pernah bertanya. Itulah kenapa mahasiswa sebagian besar, hampir 50% ke atas itu lulus di atas 4 tahun. Malah sekarang mungkin ada sekitar 30% juga yang DO. Nah, itu kan sia-sia akhirnya. Karena ketidakpahaman tadi, ketidaktahuan tadi. Jadi untuk ke depan ini perlu diperhatikan. Jangan ya seperti tadi yang saya temui sekarang nih. KHS-nya tuh rapel semester 1 sampai semester 12, sampai semester 13. Nah, jangan terjadi seperti itu. Oh, nanti Pak hilang Pak KHS-nya. Ini zaman ini zaman teknologi canggih. Tidak ada yang hilang. Di scan, disimpan, di print banyak-banyak, di scan, disimpan Google Drive. Tidak ada yang hilang. Jadi alasannya banjir, terbakar, macam-macam alasan-alasannya. Jadi setiap yang terkait dengan akademik, non akademik yang terkait masih lagi kita masuk kuliah, dokumen-dokumennya kita simpan lah dengan sebaik-baiknya sampai kita menjelang tamat. Kalau ada tamat dan selesai, tidak dibuang-buang lah. Tapi selagi kita masih jadi mahasiswa, baik yang terkait dengan bukti-bukti dokumen nanti pembelian SPP, KHS, KRS, dan sebagainya, jangan sampai itu hilang.
Nah, jangan memintanya itu sudah lewat waktu. Makanya itu coba kita di sini ada kalender akademik. Tinggal diminta DTU ini ada kalender akademik. Itu kalender akademik itu ada kalender pendidikan pembelajaran selama 1 tahun. Sudah ada di situ. Tanggal berapa ujian, tanggal berapa UTS, tanggal berapa kompre, tanggal berapa wisuda, tanggal berapa seminar proposal, sebagainya. Bukan semua itu ada di situ. Kalau tidak ada di situ, ya kurang tahu, kurang paham, ditanya langsung. Nah, itu juga tuh, tolong itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sebagai mahasiswa itu, tolong itu mulai sekarang tuh diindahkan. Tolong itu diperhatikan. Jangan terjadi lagi kasus-kasus mahasiswa yang mau ujian kompre ternyata masih tertinggal, masih ada mata kuliahnya yang belum lulus dan sebagainya. Minta tolong, menangis 1 jam, 2 jam di ruangan. Ya tidak bisa. Kita semua sekarang sudah tersistem. Kalau masih manual mungkin bisa kita akal-akalin. Kalau sudah tersistem kita tidak bisa. Kami juga dosen menginput nilai. Kalau udah lewat waktu ya terkunci, tidak bisa dosen menginput nilai lagi. Jadi penginputan nilai dan sebagai semua akademik non akademik kita sebagian besar sampai 95% itu sudah elektronik, sudah tidak ada lagi yang sistem manual. Nah, jadi itu tolong diperhatikan. Harus diperhatikan Bapak Ibu ya, saudara-saudara kalian, seluruh mahasiswa FEB. Kemudian apa lagi ya, itu kehadiran. Nah, kadang-kadang ini kan jadi masalah juga kadang-kadang nih. Kehadiran kalau kelas mana, kalau apalagi kalau kelas Red B ya, itu hanya eh, ya saya kalau ngomong di sini kan enggak itu ya. Pertemuannya artinya kehadiran kita minimal 75% dari kehadiran dosen. Bapak Ibu ya hitung sendirilah berapa kali pertemuan dosennya 75% minimal untuk bisa mengikuti ujian. Sebagainya ya, itu syaratnya. Nah, kemudian ini lagi, misalnya, kan ada mahasiswa nih kadang-kadang kita nih kan yang tidak punya biaya. Nah, kadang-kadang ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Karena semester ini kan ada, makanya apa namanya, fakultas bisa memberikan nama, ada istilahnya alpa studi dan cuti akademik. Jadi kalau seandainya nanti umpamanya semester ini ada kendala tak bisa ikut kuliah nih, mau nikah, mau kawin atau nikah ya, yang mau jalan-jalan ke luar negeri, atau mau liburan, atau tidak ada biaya dan sebagainya, maka diurus ada namanya cuti akademik. Nah, diurus cuti akademiknya. Nah, kalau tidak diurus cuti akademiknya, nanti terkaitnya dengan kan nanti kan hilang-hilang kita tak jelas. Kalau diurus cuti akademiknya, paling tidak itu kan terdata bahwa mahasiswa ini cuti akademik. Nah, nanti mengurusnya kemana? Ke universitas. Di mana informasi dapat kita cari itu di kalender akademik. Jadi tolong, ini masih banyak nih. Ada lima rem, ada 2.000 mungkin. Ini contoh ini ya kalender akademik masih di Fakultas Ekonomi ini. Belum ada yang ngambil. Ini bentuknya ada di fakultas. Tinggal dilihat, diambil supaya informasi-informasi terkait akademik itu tersampaikan, bisa Bapak Ibu lihat di situ. Tolong itu nanti diambil ya, jangan tidak diambil dan disimpan, dilihat, dipelajari. Jangan nanti terlewat. Ini terlewat PSPP, terlewat isi KRS, nah, terlewat nanti apa lagi? Terlewat mendaftar apa namanya ujian kompre, terlewat apa namanya jalan dan sebagainya lah. Itu yang terkait itu informasinya ada di kalender akademik. Nah, silakan itu di nanti dimanfaatkan atau diambil, tidak bayar ngambil ini. Kalau akademik ini siap disediakan, tidak bayar. Itu ya Bapak Ibu ya. Barangkali sedikit hal MRI itu untuk saat ini yang barangkali ya yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti Prodi bisa menyampaikan juga teman-teman yang lain mungkin apa yang apa namanya yang telah lalu ini yang ditemui, yang hasil evaluasi ada kendala apa atau apa yang belum tersampaikan, atau nanti kita mahasiswa juga bisa nanti diskusi. Oh, saya mau tanya tentang ini, silakan. Mungkin selama ini tertutup ya komunikasinya. Silakan dalam kegiatan ini bertanya nanti seluas-luasnya terkait dengan akademik dan non akademik supaya nanti
Kalau bahasa gaulnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mahasiswa tidak paham gagal. Nah, tidak gagal paham atau paham gagal, tak tahulah saya itu istilahnya itu. Itu istilah anak muda sekarang. Nah, karena saya lagi kan sudah tidak masuk generasi muda lagi. Oke, lebih kurang semua maaf. Saya kembalikan kepada MC. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita lebih banyak tanya jawab ya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak WD1, terima kasih atas sosialisasinya. Mungkin di sini ada tambahan dari Ibu Kaprodi dan Bapak Kaprodi. Silakan Bapak Ibu. Baik, izin Bu Sherly. Ya, silakan Eh, Ibu. ya, cuma semua, maksudnya izin menyampaikan sedikit tambahan. Jadi tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. iya, jadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Wakil Dekan 1, eh, Alhamdulillah sudah lengkap sebenarnya. Cuma di sini saya ingin mm, mengulangi lagi, menambahkan, menegaskan ya lebih tepatnya. Jadi memang banyak sekali ya contoh nih dalam hal pertama sekali tanda tangan KRS. Nah, KRS itu kan eh, adalah kartu rencana studi. Nah, itu harusnya di awal semester ya. Nah, kemudian sebelum tanda tangan KRS, itu kan mahasiswa di awal semester itu meminta tanda tangan KHS, ya, KHS semester lalu. Nah, ini sering sekali terjadi. Itu adalah biasanya untuk konsultasi dengan PA pada saat mengajukan pengisian KRS. Jadi kan berapa yang mau diambil ya, berapa SKS, kemudian konsultasikan juga dengan PA, eh, selalu diupdate ya mata kuliah yang sudah diambil. Jadi setiap mahasiswa harusnya peduli atau care atau familiar dengan kurikulum. Misalkan sekarang misalkan ini mahasiswa kurikulum yang menggunakan kurikulum 2024 atau OBE. Nah, jadi dokumen kurikulum maksudnya itu mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7 itu kan ada satu lembar aja sebenarnya ya. Itu sebaiknya disimpan, dipegang oleh masing-masing mahasiswa dan setiap semester itu dicek ya. Tolong dicek em, apakah mata kuliah itu sudah diambil gitu. Nah, sama tadi disampaikan Pak WD1, ini barusan kejadian ya, mau daftar kompre, ternyata ada 6 mata kuliah yang belum diambil. Minta tolong. Nah, itu kita mohon maaf tidak bisa menolong. Jalan keluarnya ya memang harus kuliah dulu, menyelesaikan mata kuliah tersebut. Ya, kalau mata kuliah itu kebetulan disajikan di semester ganjil, alhamdulillah ya, berarti hanya menunggu 1 semester. Tapi kalau ternyata 6 mata kuliah itu ada yang disajikan semester ganjil, ada yang disajikan di semester genap, berarti kan menunggu setahun. Nah, itu akibat kelalaian kita atau kita tidak care dengan kurikulum, ya, dengan mata kuliah yang harus kita selesaikan. Nah, ini perlu setiap semester itu tolong dibuka. Jadi dicek terus, kalau perlu didiskusikan dengan PA-nya, ya. Nah, untuk tanda tangan KS tadi itu harusnya di awal semester. Jadi, mohon maaf ya, banyak sekali ya yang tanda tangannya itu dirapel dari semester 1 sampai semester 10 misalkan. Itu alasannya sama semua banjir gitu. Saya heran juga Pekanbaru banjir di mana ya? Maksudnya maksudnya alasannya sama, banjir semua. Apakah sudah disepakati gitu ya alasannya itu saya tidak tahu. Jadi mohon maaf ya, ke depan, Banjir, kehujanan. iya Itu yang sama sering ya tuh, Bu. Pak Asnur, betul. Banjir, kehujanan sering tuh, Bu. Iya betul. Jadi ini kita sepakati aja ya Pak Asnur untuk prodi manajemen dan akuntansi ke depan kita tidak melayani lagi tanda tangan KHS Rapel. Betul Pak Asnur? Oke. Iya, Bu. Iya, ya. Jadi mohon yang namanya mahasiswa tentu harus peduli ya. Iya, harus peduli dengan kegiatan di perkuliahannya ya. Izin Kewajiban-kewajiban apa yang bertanya, telah. Bu.
Ya baik, Pak. Siapa ini? Hadi Bu Oh, dari dengan Pak RPL Hadi. Bu. Oh ya, silakan. Izin Bu, saya kan domisili di Tanjung Pinang Bu. Iya. Nah, untuk KHS-nya itu apakah boleh pas kalau misalnya kami ke Pekanbaru baru minta tanda tangannya gitu Bapak boleh Bu? Eh, untuk RPL, jadi kan sebenarnya kan kita memang sudah di era apa? Di era teknologi informasi ya, Pak. Apalagi ini Mm-mm. RPL ya, terutama RPL Mm-mm. ini, Pak. Sebenarnya kan tadi cut off untuk tanda tangan KHS itu seperti yang tadi, Pak. Misalkan semester ini semester apa nih? Kita sekarang di awal semester ganjil 2026-2027 ya. Berarti kan mata kuliah yang sudah kita ambil di semester genap 2025-2026, ya kan? Nah, itu kan nanti KHS-nya ditandatangani di awal semester ganjil ini. Nah, eh, berarti karena Bapak posisinya di luar kota dan Bapak adalah RPL, di mana RPL ini ada beberapa dispensasi yang diberikan karena itu tadi ya, karena RPL itu sebagian besar adalah orang, bukan sebagian besar lagi ya, orang-orang yang bekerja dan itu juga berada sebagian di luar kota, maka mohon izin ya Pak WD1, nanti apakah nanti saya ini keliru menyampaikannya untuk tanda tangan KHS, apakah boleh ditandatangani secara online Pak WD1, Pak Asnur, Pak Kaprodi Manajemen? Silakan kalau RPL itu Untuk karena RPL ya, khusus RPL. Pak WD, Pak WD1, Pak Asnur, Pak Kaprodi Manajemen. kita online. Pak WD1 suaranya enggak ada. Bagaimana Bapak? Tidak jelas. Saya sambung tadi bisa online kata Pak WD1 kalau nggak salah dengar Oh, tadi. oh oke, baik-baik. Berarti ada di Boleh, saya boleh, nih Bu. sinyalnya. Di rumah saya kayaknya sinyalnya kurang bagus. Jadi Pak Hadi, khusus untuk apa namanya mahasiswa RPL, karena kondisi tadi ya, maka kita sepakati, kita putuskan bahwa untuk tanda tangan KHS itu cut off-nya tetap ya Pak, tetap pada awal semester, setiap awal semester, dan boleh dilakukan secara online. Gitu ya Pak? Baik, baik, enak kan komunikasinya. Tapi Iya, kalau online saja, khusus yang RPL ya. iya RPL betul. Ya, saya itu jawabannya Bu. Tapi tetap berkonsultasi dengan PA-nya lewat online juga. Iya Sekarang kan betul. enak, bisa video call dan sebagainya. Atau hubungnya Iya. dosen PA-nya dulu, kapan dia bersedia, anunya, ya Bapak Ibu lebih tahu lah. Ya tentunya kan tidak hanya mengirim KHS tanpa ada kalimat pengantar itu kan sebaiknya didahului dengan kalimat ya. Mungkin misalkan Iya, izin, seperti itu ya Pak Asnur, Pak Iya. Kaprodi iya, Bu. Manajemen. Ya, Biasanya kan orang nih mahasiswa nih kebanyakan mengirim aja tak ada pengantar. nah itu dia. Nah, nanti tiba kebingungan dalam pengisian KS-nya, disalahkan nanti pembimbing akademiknya. Karena soalnya ndak ditanyakan. Dikirimnya itu datang pembimbing akademiknya yang lurus-lurus saja. Ya udah ditekennya aja kan. Akhirnya ada yang mata kuliah yang double. Semester lalu udah ambil, semester ini misalnya yang genap lalu udah ambil, genap ini ambil lagi. Itu banyak Ya, terjadi tuh. jadinya kan mubazir ya. Mm, Mubazir jadinya. betul. Jadi perlu adanya kata pengantar tuh perlu. Ya, gitu Pak Hadi. Jadi maksudnya untuk semua mahasiswa ya, komunikasi, koordinasi itu sangat penting ya. Nah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang apa seperti yang tadi lah mubazir, misalkan ternyata double mengambil mata kuliahnya atau misalkan mata kuliah wajib itu sebenarnya hanya satu saja yang boleh diambil mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan kan misalnya ada beberapa tuh. Nah, itu sebenarnya cukup satu aja yang diambil. Tapi kadang-kadang tapi kebanyakan karena tidak ada komunikasi dan koordinasi tadi, nah mahasiswa itu sampai mengambil tiga, sehingga padahal kita itu tamat sampai satu tuh total SKS-nya 145 atau 146 misalkan. Ini udah sampai 1553. Nah, kan akhirnya kan terbuang. Jadi sekali lagi Pak Hadi berarti boleh online tapi tetap berkomunikasi eh, apakah dengan WA, chat ya atau telepon atau video call, tentu izin ya sebelumnya. Kemudian cut off-nya tetap ya Pak.
cut off-nya tetap di awal semester. Karena Bapak selanjutnya akan menjadikan itu dasar untuk konsultasi untuk eh, semester berikutnya. Gitu Pak Adi. Baik Ibu, di copy. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, sama-sama Pak. Nah, itu Baik, tadi adalah, saya lanjut sedikit lagi ya, itu tadi adalah masalah tanda tangan KHS. Nah, tadi udah sekalian juga tuh ya, masalah mengecek kurikulumnya, ya. Nah, kemudian apalagi yang sering terjadi ya, yang suka kadang-kadang apa namanya, karena ketidaktahuan mungkin ya. Oh iya ini, untuk pengajuan proposal, ya mulai dari judul prosesnya. Nah, ini juga sering terjadi nih ya di akuntansi, nggak tahu kalau di manajemen Pak Asnur. Jadi mahasiswa ini kadang-kadang untuk tanda tangan judul proposal itu dirapel juga Pak semua mahasiswa sekalian dengan tanda tangan pengesahan seminar proposal. Nah, padahal SOP-nya atau alurnya mahasiswa konsultasi judul dulu. Kalau misalkan pembimbingnya ada dua, tapi kalau SK terbaru pembimbing satu ya. Kalau misalkan pembimbingnya ada dua, konsultasi judul dulu dengan pembimbing satu. Kalau sudah di ACC ditandatangani, lanjut lagi konsultasi ke pembimbing dua. Nah, kemudian kalau sudah ACC dan tanda tangan, lalu tanda tangan ke Kaprodi. Oke, selesai tahap judul. Baru lanjut ke proses bimbingan proposal. Begitu juga bimbingan proposal kalau sudah ACC yang satu tanda tangan, lalu lanjut lagi bimbingan proposal dengan pembimbing dua, ACC tanda tangan, baru untuk lembar persetujuan seminar proposal itu ke Kaprodi. Jadi jangan dirapel ya, tanda tangan persetujuan sempro sekalian tanda tangan judul. Nah, ini sering terjadi juga nih, ya. Nah, alasannya semua bilang tidak tahu gitu. Mungkin itu dulu Pak Zaman, Bu Sherly yang bisa saya tambahkan. baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya, sosialisasinya juga kepada mahasiswa kita semua. Apalagi ada yang mau ditambah Bapak Asnur? Sudah cukup? Sudah cukup Bu Serling. Oke, baik. Mungkin bila ada pertanyaan mungkin mungkin bisa kita apakan. Oh, nanti Bapak ada sesi tanya Ah, jawabnya nanti. ada ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sosialisasi bidang akademiknya. Dan selanjutnya kita lanjutkan kepada sosialisasi bidang non-akademik, yaitu bidang administrasi umum, administrasi akademik, dan keuangan. Baik, kepada Bapak WD2, Bapak Aljusti, Bapak Dr. Aljusti, kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Sandi. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang kami hormati Bapak Dekan ya, Bapak WD1, WD3, Kaprodi Akuntansi, Kaprodi Manajemen, Sekretaris Akuntansi, Sekretaris Manajemen, dan yang saya cintai, teman-teman mahasiswa semua ya, baik yang reguler, A, B, maupun yang RPL. Bapak nggak banyak menyampaikan, karena di bidang keuangan, mungkin poinnya gini, eh, karena sistem ini ada dua ya, di sekarang ini ada yang pakai UKT, ada yang non UKT. Yang UKT itu angkatan 2025 ya. Nah, semua pembayaran itu tunggal. Jadi sudah lengkap pembayaran proposal, pembayaran PKL, semuanya sudah ada termasuk di sana ya, termasuk wisuda. Nah, tak ada masalah. Yang mungkin yang sering masalah nanti yang non UKT nih, yang angkatan 2024, 23, 22, 21 ya. Nah, harapannya ya tepat tepat waktu saja, karena tadi berkaitan dengan ini, kalau nggak tepat waktu kan terkendala semua tuh akhirnya kan. Jadi diharapkan pembayarannya sesuai dengan kalender akademik tadi, kapan pembayaran. Karena kalau udah ini kan tidak susah nih ngisi KRS. Nah, itu terutama. Kemudian mungkin perlu juga Bapak sampaikan nih mengenai apa namanya perilaku apa ya, penggunaan fasilitas lah. Mungkin pertama masalah kerapian berpakaian. Saya harapkan lah berpakaiannya agak sopan lah ya.
rapi sesuai lah regulasi apa namanya universitas. Misalnya menggunakan kemeja, celana, kain ya. Nah, mungkin seperti itu. Lihatlah aturan-aturannya. Kemudian jagalah kebersihan lingkungan kampus kita. Apa namanya budaya buang sampah ya. Kemudian tidak ada juga tuh larangan merokok. Kadang-kadang bapak segan juga kadang negur kan. Nah, kalau ada tempat larangan merokok ya usahakan jangan merokok di situ. Kemudian kita juga usahakan merawat fasilitas bersama ya. Nanti misalnya jangan coret-coret meja atau dinding atau apa gitu ya. Mungkin itu. Kemudian juga ketertiban keamanan kampus. Aturan parkir. Nah, ini yang sering nih. Kadang pintu masuk dijadikan pintu keluar jadikan pintu masuk. Nah, ini kan nggak sesuai lagi kan. Itu. Kemudian juga nanti bidang apa namanya? Intinya itulah ya, kalau yang di bidang keuangan sama umum nanti kita banyak diskusi saja lah. Karena waktu juga nggak cukup lagi nih, tinggal 25 menit lagi udah jam 12 nih. Intinya itu saja dulu, Bu Terli. Mungkin lebih banyak diskusi saja. Kira itu aja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih atas sosialisasinya di bagian non-akademik. Baik, selanjutnya itu kita lanjutkan dengan sosialisasi di bidang kemahasiswaan kepada Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Fatur Rahman. Ini silakan, Bapak. Baik, apakah Bapak Dr. Fatur sudah hadir? Hadir, Bu. Oh iya, silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Yang kembali, Pak. Yang Pak. Yang terhormat Pak Dekan, Pak Dokter ini Asis, Pak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Pak Kaprodi Manajemen, dan Ibu Kaprodi Akuntansi, sekretarisnya. Baik, saya menjelaskan, ini sebetulnya kegiatan ini kegiatan kaji lama ini. Karena waktu mahasiswa di semester 1 atau Pamaba telah disampaikan, kata Pak Widi tadi, ini kaji lupo. Bapak Ibu, yang saya share apakah kelihatan ini? Sudah, Bapak. Kelihatan. Baik, kalau kelihatan, saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan tentang non-akademik mahasiswa. Yang intinya bahwasanya non-akademik ini adalah kegiatan seluruh kegiatan, pengalaman, prestasi, dan pengembangan diri mahasiswa yang diperoleh di luar kegiatan pembelajaran formal dalam kurikulum, tapi tetap mendukung pembentukan kompetensi, karakter, kepemimpinan, profesionalisme, dan kesiapan memasuki dunia kerja. Bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja, ini pengalaman baru untuk peningkatan kompetensi. Tujuannya adalah leadership, komunikasi, teamwork, tanggung jawab sosial, kreativitas dan inovasi, entrepreneur, integritas, dan etika profesi. Dalam hal itu semua, dalam hal meningkatkan kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, tanggung jawab sosial, kreativitas, dan inovasi, serta jiwa kewirausahaan dan juga integritas, itu dituangkan ke dalam konsep organisasi kemahasiswaan, di mana Bapak Ibu selain belajar teori, Bapak Ibu juga diharapkan untuk
mampu berpikir kritis terhadap kondisi lingkungan ya, kondisi keadaan sosial ekonomi yang sedang berkembang, yang terjadi. Di sini juga Bapak Ibu diajarkan untuk bagaimana demonstrasi ya Bapak Ibu ya, menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana Bapak Ibu bisa teriak-teriak di depan gedung DPR ya, depan gedung gubernur atau gubernur, jangan teriak-teriaknya di depan rektorat gitu. Nanti teriak-teriaknya di depan fakultas, jangan seperti itu, tapi menyampaikan merupakan care terhadap kondisi dinamika sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Hal ini pertama organisasinya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan ini adalah perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas, di mana kegiatannya menyangkut tentang pengenalan mahasiswa baru, seminar pelatihan, bakti sosial, kompetensi mahasiswa, program kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat. Ini penting ya Pak Ibu untuk dilatih. Walaupun mahasiswa semua Pak Ibu sudah bekerja di dunia kerja, tapi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi itu perlu disalurkan. Yang kedua berkaitan tentang DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di sini merupakan dewan legislatif yang fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan berorganisasinya, organisasi mahasiswa. Yang diatur mengenai ADRT, aturan-aturan dalam berkumpul, berpendapat, menyusun dan menetapkan peraturan, mengawasi pelaksanaan program oleh BEM, menyampaikan aspirasi, menyelenggarakan sidang, musyawarah, memberikan rekomendasi. Ini merupakan tempat wadah yang disediakan. Yang ketiga, wadah di tingkat jurusan, di tingkat program studi. Ada himpunan mahasiswa jurusan, baik dari sisi prodi akuntansi maupun prodi manajemen. Di sini mahasiswa dilatih untuk bagaimana mengembangkan kompetensi akademik profesional dan organisasi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari. Kalau ilmu akuntansi, kalau ilmu manajemen, ilmu manajemen. Seperti kegiatan kuliah umum, seminar ilmiah, pelatihan sesuai bidang ilmu, kunjungan industri, lomba akademik, ya, lomba akademik, pengabdian masyarakat, dan keagrapan mahasiswa. Ini merupakan bagian-bagian kegiatan yang diwadahi, disediakan di tingkat fakultas untuk diikuti. Jadi, hal ini semua diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri mahasiswa. Baik, berikutnya berkaitan tentang beasiswa yang prestasi. Di fakultas kita ini ada beberapa beasiswa yang dipersilahkan untuk Bapak Ibu ikuti, mahasiswa semua ikuti. Seperti beasiswa cendekia, beasiswa prestasi, KIP kuliah, KIP aspirasi, bidik misi, ya, dan kompetisi yang dilakukan untuk kegiatan beasiswa. Jadi bagi yang mahasiswa semester 3 dengan IPK minimal 3,2, silahkan, dipersilahkan untuk berkompetisi mendapatkan beasiswa yang ada di fakultas kita. Berikutnya, kampus ya, ini masalah etika dan karakter. Betul kata Pak Wildy 2 tadi, ada beberapa larangan yang ditampilkan ya. Larangan merokok, itu kalau dosennya lewat, baru dibuang rokoknya. Kalau tak lewat, dia tetap aja menyulut rokoknya. Itu tidak diperkenankan ya di lingkungan kampus. Boleh merokok di bawah kebun sawit itu ya, di belakang. Boleh. Nanti turun tangga agak 200 meter, silahkan di sana. Dibakar itu rokoknya. Kemudian berkaitan tentang budaya Melayu, karena kampus kita adalah kampus Melayu yang berlandaskan budaya Melayu, maka Pak Ibu perlu memahaminya. Religius, jujur, visioner, bijaksana, disiplin, bermartabat, dan
kerjasama. Konteks ini bagian penting untuk kita terjemahkan. Yang terakhir berkaitan tentang SKPU. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang telah diuraikan di atas tadi, itu semua sangat berguna untuk SKPI. SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah, di mana capaian-capaian yang Pak Ibu dapatkan di luar kurikulum formal ya untuk akademik, itu bisa dilampirkan sertifikatnya. Diharapkan oleh Pak Dekan tadi, bahwasanya sertifikat yang diharapkan adalah sertifikat internasional. Ini tujuannya untuk bagaimana Pak Ibu mahasiswa, adik-adik semua bisa meningkatkan kurikulum vitae dari pendamping ijazahnya. Jadi di sini banyak yang didapatkan dan di sini juga banyak yang berguna. Tapi baiknya Pak Ibu mahasiswa semua apabila mendapatkan sertifikat kompetensi di luar kampus agar dilaporkan, dikirimkan ke bidang kemahasiswaan supaya bisa diarsipkan. Oke, kayaknya itu aja yang perlu disampaikan, yang paling penting. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Dekan 3 yang telah memaparkan terkait dengan bidang kemahasiswaan. Baik, selanjutnya yaitu acara tanya jawab dan diskusi kepada peserta yang ingin bertanya pada pagi hari ini. Apakah ada? Boleh via chat atau bisa langsung. Silakan Bapak Ibu, mahasiswa ya. Baik akademik maupun non akademik bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Apakah ada? Atau sudah cukup jelas penyampaian kita pada siang hari ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bapak Tarmizi pada Bapak kami. Bu, itu saya mau bertanya itu terkait masalah yang apa namanya certification untuk yang nasional itu, Bu. Ya. Nah, itu bagaimana itu, Bu ya? Kalau internasional kan kemarin kita sudah ke Malaysia ke UTM. Nah, kemudian kunjungan ke factory juga kan. Nah, terus kemudian yang untuk ini, Bu, yang untuk nasionalnya bagaimana itu, Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak WD1, Bapak. Mejen akademik. Oke, baik Pak. Jadi yang Bapak yang kemarin pergi ke Malaysia ya, berarti internasional sudah terpenuhi. Harusnya kita kan ada seminar nasional nih Bapak. Kita kemarin seminar nasional, baik seminar nasional yang diadakan oleh kita sendiri ataupun oleh dari luar, itu boleh Pak diikuti. Tapi kita insya Allah nanti semester awal semester internasional nanti juga akan mengadakan seminar nasional. Jadi nanti tunggu infonya. Tapi kalau sudah ada dari luar, Bapak boleh juga tidak mesti yang dilaksanakan oleh UNILA. Siapa yang melaksanakan yang terkait seminar nasional kan banyak tuh Pak. Yang oleh online tuh kan banyak tuh seminar yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi lain di luar UNILA. Silakan diikuti. Tapi kita sendiri biasanya setiap semester itu akan melaksanakan seminar nasional dan seminar internasional. Nanti sebelum Bapak kalau belum jadi ikut kompre, kita akan nanti mengikuti seminar nasional yang akan dilaksanakan oleh FEB atau yang dilaksanakan oleh bukan FEB UNILA. Itu Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Tarmizi. Dan di sini saya tekankan lagi, kalau di situ tidak harus kita sebagai pemateri ya Bapak Ibu semua. Jadi di situ kita bisa menjadi peserta dari
webinar itu. Baik, ada lagi yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya ingin bertanya, Ya, boleh, Bu? boleh. Siapa namanya? Saya Alena Rizka dari 2.3 Akuntansi Internasional. Saya ingin bertanya, kalau untuk poin seminar atau konferensi nasional itu, apakah webinar termasuk nasional sebagai peserta, nasional sebagai peserta juga termasuk dan dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut? Webinar, Bu, kayak seminar online gitu. Terima kasih ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Bapak WD 1 bisa menjelaskan lagi, Bapak? Ya kan tidak boleh. Webinar online, webinar nasional, webinar internasional, yang intinya ada terkait internasional. Mesti sebagai pemakalah atau sebagai materi bisa juga hanya sebagai peserta. Tapi alangkah baiknya nilai sendiri kalau baik sebagai pemakalah ya, sebagai peserta apa namanya sebagai pemateri. Tapi syarat untuk komplainnya itu boleh sebagai peserta atau sebagai pemakalah atau sebagai pemateri. Apapun ini kegiatan webinarnya, apapun jenis webinarnya, tapi webinarnya terkait dengan tentu yang ada bobot ekonominya lah. Misalnya ya, mungkin nanti webinar tentang teknik, nah itu kan tak masuk. Itu juga salah satu catatannya ya, tapi yang ada terkait dengan ekonomi dan bisnisnya. Baik, Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, apakah ada lagi satu orang lagi mungkin karena waktu kita sudah mau memasuki waktu zuhur. Saya mau bertanya, Ibu. Oke, silakan Bapak. Pak Suranto, silakan Bapak. Saya Imam Rahmat, Ibu, dari RPL 6D2, Bu. Tadi kan ada dibahas mengenai kurikulum internasional. Jadi ada mungkin ada beberapa dari kita yang saya kurang paham juga tadi maksud dan tujuannya kan, Bu. Ada beberapa dari kita mungkin yang terkendala dari biaya, terus dari izin cuti kantor gitu dari perusahaan kita gitu yang untuk tidak bisa mengikuti kegiatan internasional itu. Apakah ada cara lain untuk kita bisa mengikuti, misalnya by online atau bagaimana gitu, Ibu? Baik, Bapak. Baik, Bapak Zaharman, bisa di Ini Pak, maksudnya apa? Jadi maksudnya sertifikat seminar internasional boleh Bapak ikuti. Sertifikat salah satu, Pak. Salah satu ya. Salah satunya mungkin nanti kita akan mengadakan seminar internasional nanti di bulan Agustus. Bapak ikuti. Sudah terpenuhi dan satu internasional. Yang nasional ini kita juga ada seminar nasional yang nanti online. Rata-rata online Pak kita menjalankannya. Tapi kalau ada offline kan lebih baik. Kalau online juga yang penting ada sertifikatnya. Nah, buktinya nanti ada sertifikat Pak. Buktinya nanti itu. Jadi bukan harus gitu Pak. Pilihan gitu. Jadi kalau yang tak bisa keluar, kemarin ada kawan yang ke Malaysia, tak bisa dia kita ikuti yang lain, seminar internasional. Baik yang dilaksanakan oleh FEB sendiri, kita sendiri, ataupun yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi lain. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Buktinya sertifikat. Ini Pak. Bisa berarti Pak? Online pun tetap dapat sertifikat kita berarti ya Pak? Ya biasanya kalau ada penelitian, tak biasanya itu tetap kalau kita menyelenggarakan tetap sertifikat. Contoh yang sekarang ini, Bapak kan ikut sekarang nih, cara untuk proposal nanti nih. Nah ini kan sertifikatnya ada nih acara kita nih. Apalagi kalau seminar nasional internasional pasti ada sertifikatnya. Tidak mungkin tidak ada. Itu wajib dikeluarkan itu. Siapapun penyelenggaranya pasti ada sertifikatnya. Baik Pak. Paham Pak? Paham Pak, paham. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin
Udah cukup ya pertanyaan kita di 3 pertanyaan tadi. Kita udah jam 11.55. Oke, saya selanjutnya yaitu foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk on kameranya dulu. Ambil wajah-wajah terganteng dan tercantiknya dulu. Oke, 1, 2, 3. Mohon dibantu operator. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, senyum terbaiknya masih 1, 2, 3. On kamera 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas seluruh peserta atas partisipasinya di sosialisasi akademik dan non-akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sancang Kuning. Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi kita di kemudian hari. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Izin Ibu. les Bapak Ibu mahasiswa Siang, semuanya. Shirley. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih Bapak. Ada link absensinya ya Bapak Ibu sudah di-share. Siap, Bu. Link absensi tutup 10 menit dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sengaja membatasi ya, yang tak ikut tak bisa isi absen. 10 menit lagi ditutup. Terima kasih. Baik, Pak. Jangan lupa kepada seluruh peserta untuk absensinya. 13, 102, 69. Waktu diberi 10 menit. Boleh, Bu. Sudah, Bu. Mungkin kalau yang bisa respon. Mungkin operator bisa dibantu. Ini katanya beliau nggak bisa dibuka. Udah Bu untuk absennya. Oke, terima kasih kepada operator. Kalau Bapak Ibu ada Izin bertanya Bu, ini nomor WA ya Bu yang diisi? Iya, nomor WA Bapak. Pokoknya nomor yang aktif yang bisa kita hubungin Bapak. Bapak Ibu izin Kepada seluruh. Ya Bapak ada yang mau disampaikan Bapak Zaharman? sudah selesai dah itu ya. Jadi intinya gini kesimpulannya pada sosialisasi akademik non akademik hari ini, kalau ada hal yang kurang Suaranya Pak kurang jelas Pak. sebentar ya. Suaranya jauh Pak. Buser, berarti kita nyambung Ya. lagi nanti ya. Oh iya Pak, yang jam 2 apa setengah 2 tadi ya Pak ya? Oh. Yang rapat itu kan? Rapat Ya. jadwal. Oke, Kayaknya udah Pak. di-share itu nampaknya. Udah oke lah tuh. Iya. Bergadang kami, bergadang. Begadang ya, mana Bu Neneng? WD 3 Pak Fatur Rahman. Nanti terkait masalah keuangan bisa langsung bertanya ke Pak Aljufri WD 2-nya. Kemudian administrasi apapun nanti yang terkait dengan akademik, non akademik silakan tanya di bagian tata usaha atau administrasi kita. Jadi bertanyanya pada yang tepat Bapak Ibu, jangan bertanya pada teman atau rekan atau alumni. Itu infonya biasa saja miss, tidak salah ya, tidak benar. Jadi harus langsung bertanya kepada pihak FEB langsung Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian ya kata penutupnya. Saya lebih kurang semohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih informasi pembahasannya. Infokan kembali Bu untuk Serli di mana nih Bu Ser? Di rumah? Bapak di rumah. Bu Serli, Ya Pak, Bu Serli di rumah. iya di rumah Pak. Dengar suara dari Pak. Enggak, suara Pak Salman kadang hilang, kadang timbul tuh. Kenapa? Iya, nggak tahu dari Pak. Kadang terbalik fotonya. Kepalanya ke bawah. Iya, serius tadi kan. Kepalanya ke bawah. Gimana nih kemarin? Dirotasi sama Bapak mungkin. Hah? Dirotasi sama Bapak tuh. Oh, iya kan? Kepalanya ke bawah. Baik, diingatkan kembali kepada seluruh peserta waktunya 10 menit untuk pengisian link absensi. Mungkin gak ada, Bu. Jelas. Jelas. Kamu tetap terpancing. Tasyo sini pun kali. Makin senang dari bilang makin senang iblis itu. Mawarni BR zombie. Pak Bu. Oh. Tanda arah. Aku jadi kena bunuh ribut banget. Tidak bisa lewat. Kamu yang saya suka terus. Kau terpancing kepala dia. Tapi dia. Main kau nggak akan berguna ada di bidang. Jangan apa yang mungkin ya. Kak, tuh sudah kau jatuhkan. Kamu depannya.